Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat, sehingga siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran yang keenam. Ayo kita belajar dengan penuh semangat ya. Edo dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Nah, sekarang kita simak ya bacaan tentang alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya, orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulan ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulan juga dilengkapi sirine. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulan harus segera tiba di tempat tujuan. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirine. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Kalian sudah belajar tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui dan apa manfaatnya? Dari bacaan yang telah disimak, alat transportasi khusus yang diketahui yaitu ada truk, mobil ambulan, dan mobil pemadam kebakaran. Masing-masing alat transportasi ini mempunyai manfaatnya masing-masing. Misalkan truk, manfaatnya untuk mengangkut barang, mobil ambulan untuk mengangkut orang sakit, mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirine ambulan. Siti mengingatkan ayah. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulan. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit. Orang yang sakit harus segera ditolong. Nah, pernahkah kalian melihat ambulan yang membunyikan sirine di jalan raya? Apakah semua mobil menepi seperti mobil Ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu? Nah, diskusikan pengalamanmu dengan temanmu. Ambulans merupakan kendaraan khusus yang digunakan untuk membawa orang sakit. Orang sakit harus segera ditolong. Sebagai pengguna jalan harus menghormati orang yang sedang sakit dengan cara memberi jalan untuk ambulans. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirine? Nah, jadi yang harus dilakukan mobil lain adalah segera memberikan jalan atau menepi, dan jika ambulan telah lewat, kembali pada barisan semula. Dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh mobil lain? Tetap berada di jalur lalu lintas dan tidak mau memberikan jalan untuk ambulans.
Di dalam mobil ambulans ada tempat tidur untuk orang sakit. Jika panjang mobil ambulans 250 cm dan lebarnya 150 cm, berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulans? Buatlah dua kemungkinan ukuran tempat tidur. Nah, jadi kita harus mencari tahu dulu keliling ambulansnya berapa. Panjangnya di sini 250 cm dan lebarnya 150 cm. Untuk mencari keliling ambulans, tinggal dijumlahkan saja. 250 cm ditambah 150 cm ditambah 250 cm ditambah 150 cm, hasilnya adalah 800 cm. Jadi, kalau keliling ambulansnya 800 cm, supaya tempat tidurnya bisa masuk ke ambulans, maka keliling dari tempat tidur itu harus kurang dari 800 cm, panjangnya kurang dari 250 cm, dan lebarnya kurang dari 150 cm. Jadi, kemungkinan yang pertama misalkan panjang dari tempat tidurnya itu bisa 240 cm dan lebarnya 130 cm. Nah, sekarang kita cari keliling tempat tidurnya dengan cara menjumlahkan. Jadi 240 cm ditambah 130 cm ditambah 240 cm ditambah 130 cm, hasilnya adalah 760 cm. Jadi ini kemungkinan pertama untuk ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulan. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua tempat tidur yang bisa masuk ke dalam ambulan. Misalkan di sini panjangnya 200 cm dan lebarnya 100 cm. Yuk kita cari keliling tempat tidurnya dengan cara menjumlahkan. Jadi 200 cm ditambah 100 cm ditambah 200 cm ditambah 100 cm, hasilnya adalah 600 cm. Jadi kemungkinan yang kedua tempat tidur yang bisa masuk ke dalam ambulan itu dengan keliling 600 cm. Bagaimana? Mudah kan? Nah, nanti silahkan kalian coba cari kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Nah, demikian tadi pembahasan kita di tema 7, subtema 4, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.